dengan Dwi Kristiani Mulyaningsi, guru non-ASN di Sragen, Jawa Tengah. Selamat siang Ibu Dwi, terima kasih sudah bergabung bersama Kompas TV, Bu Dwi. Selamat siang Mas Reza. Iya Bu Dwi, ini yang ingin juga saya tanyakan, ini kan juga terkait dengan surat edaran Mendikdasmen terkait dengan guru non-ASN yang dia tidak bisa lagi mengajar walaupun memang sudah direvisi bahwa skemanya akan diubah. Anda menanggapinya seperti apa Ibu Dwi? Ketika pertama kali mendengar berita tersebut, kami mendengarnya dari media sosial. Dengan SE nomor 7 tahun 2026, awal mulanya kami terkejut, kaget, dan khawatir tentunya sebagai guru honorer. Kami punya kekhawatiran bagaimana nasib kami selanjutnya. Di Kabupaten Sragen itu ada 549. Di sekolah kami masih ada 8 guru honorer yang belum diangkat menjadi ASN. Menjadi kekhawatiran kami yang sangat luar biasa. Guru-guru non-ASN khawatir ketika memang tidak diangkat begitu. Lalu jika memang benar guru-guru non-ASN ini juga nantinya dilakukan skema yang berbeda lagi, apa yang memang sudah Ibu Dwi lakukan terkait dengan aturan itu? Kami dengan menyimak dengan penuh setiap hari, mengikuti berita apa yang direncanakan oleh Kemendikdasmen terkait dengan kami, skema dari Kemendikdasmen terkait dengan guru honorer. Kami berharap penuh guru honorer kami, terutama yang sudah terdata di Dapodik, baik yang di negeri maupun di swasta, bisa diangkat tahun ini menjadi ASN. Apalagi kita lihat usia kami yang seperti saya, ini kan sudah, kalau PNS itu ada regulasi 35 tahun, padahal kami mengabdi 24 tahun, usianya sudah tidak lagi 35 tahun. Kami berharap penuh pemerintah memperhatikan, memberikan afirmasi usia untuk kami juga, guru-guru honorer, supaya bisa diangkat menjadi ASN tahun. Oke. Ya, Ibu Dwi, harapan ini juga menjadi harapan banyak guru di Indonesia yang khususnya guru non-ASN segera diangkat agar bisa sejahtera. Ketika memang melihat perjuangan dari guru non-ASN atau guru honorer begitu Bu, seperti apa sih Bu perjuangan Ibu Dwi memberikan ilmu yang bermanfaat untuk anak didiknya, lalu juga bisa yang diharapkan bisa mencerdaskan anak bangsa begitu Bu. Sejauh ini cerita apa yang bisa dibagi ke kami? Luar biasa. 24 tahun bagi kami bukan waktu yang singkat. Dari gaji yang sebelum mendapatkan tunjangan profesi guru dengan gaji yang sangat minim, 200.000, 300.000, harus menghidupi keluarga, menjadi penyokong, penyangga ekonomi, membantu kehidupan keluarga, apalagi kondisi saat ini ya Pak, anak kami sudah mau kuliah dengan biaya pendidikan yang sangat tinggi seperti ini. Kami punya harapan penuh semoga dengan pengangkatan kami sebagai ASN nanti bisa menambah kesejahteraan bagi kami. Luar biasa perjuangan kami dulu menjadi guru, saya dari swasta terus sekarang di negeri, ya mendidik anak-anak bangsa dengan berbagai macam karakter mereka. Itu dengan berbagai macam pergulatan yang harus kami hadapi menghadapi situasi perekonomian saat ini yang tidak mudah. Dengan penggajian yang saat ini kami hanya menerima gaji dari TPG karena regulasi pemerintah sekolah tidak boleh menggaji dari sekolah, untuk penggajian tidak boleh karena honorer itu hanya digaji dari diberi honor dari diberi tunjangan dari TPG tadi. Begitu. Iya, artinya selama 24 tahun mengajar kurang lebih Ibu Dwi merasakan 200 sampai 300 ribu rupiah per bulan upah begitu yang saya bisa katakan ketika memang bisa mencerdaskan anak bangsa. Apakah memang selama ini mungkin Ibu Dwi juga pernah mengikuti seleksi P3K atau ASN Bu? Ibu Dwi? Kami tidak bisa mendengar suara Ibu Dwi, bisa diulangi kembali Ibu Dwi? Oke,
Silakan Ibu Dwi. Pernah kami melakukan ikut seleksi P3K di tahun 2001 dan 2023. Jadi pernah melakukan dan mencoba untuk Ya. mengikuti Ya. P3K itu ya Bu ya. Nah, Ya, oke, betul. Ibu ketika memang ada kebijakan ini terhadap kehidupan ekonomi dan juga keluarga Ibu, tadi Ibu juga menyampaikan bahwa dengan upah 200 sampai 300 ribu rupiah per bulan, bahkan kondisi ekonomi saat ini banyak hal yang begitu mahal, pendidikan juga begitu mahal, apalagi anak sedang kuliah. Saat itu bagaimana tanggapan keluarga, terutama suami atau anak Ibu ketika memang mengetahui bahwa gaji yang Ibu terima 200 sampai 300 ribu sebulan, bahkan untuk ongkos saja masih kurang, Ibu Dwi? Iya. Tetap untuk semangat, tetap berusaha, karena bagaimana kami ikut mencerdaskan anak bangsa, dibutuhkan di sekolah, dengan kondisi sekolah saat ini yang sangat membutuhkan kami juga. Kami sebagai honorer itu membantu kekurangan jam mengajar di sekolah sangat banyak. Saya sendiri di SMP 1 ini seminggu 30 jam. Hanya ada dua guru PKN di sini, saya 30 jam dan ibu guru yang satunya itu 33 jam. Jadi memang gurunya cuma 2, sangat dibutuhkan sekali. Juga teman-teman yang lain, ini jamnya sangat tinggi, sehingga kami sekolah masih membutuhkan. Jadi untuk keluarga, Tuhan masih mendukung kami untuk tetap menjadi guru honorer, tapi punya harapan penuh pemerintah mendengarkan kami untuk tahun ini bisa diangkat menjadi ASN, begitu Pak. Karena dengan diangkat menjadi ASN kami punya payung hukum yang jelas. Yang kedua kesejahteraan juga, kepastian dalam itu. Jadi dengan ini ketika jadi guru honorer kami tidak jelas. SK cuma dari sekolah. Jadi kami berharap dengan adanya pengangkatan ASN ini kami lebih menjamin kami kenyamanan, ketentraman untuk terus mengajar dan mendidik anak-anak. Begitu. Adanya payung hukum dan kesejahteraan yang diharapkan para guru non-ASN atau guru honorer ini juga segera bisa direalisasikan oleh pemerintah. Lalu sebelumnya apakah Ibu Dwi atau dari pihak sekolah ada yang sudah melakukan komunikasi dengan Dinas Pendidikan setempat, Ibu, terkait dengan kebijakan ini? Sepertinya belum. Saya sendiri mendapat informasi baru dari media sosial, media saat itu tentang terkait surat edaran nomor 7 tersebut. Belum ada. Ya, Ibu Dwi, ketika memang ada kesempatan untuk berbicara dengan pemerintah, apa yang ingin Ibu sampaikan selain tadi bisa segera diangkat para guru non-ASN atau guru honorer ini agar memiliki payung hukum yang jelas dan juga kesejahteraannya meningkat? Apa yang memang bisa disampaikan lagi ketika memang Ibu Dwi mewakili para guru non-ASN atau guru honorer ini bisa berbicara langsung dengan pemerintah? Baik, kami sebagai guru honorer dengan situasi seperti ini tetap semangat. Dengan kondisi seperti ini kami semangat sekali, masih semangat menghadapi situasi ini dan berharap sangat pemerintah mampu mendengarkan kami, segera menata kami, apalagi yang sudah terdata di Dapodik, baik di negeri maupun di swasta. Untuk tahun ini pemerintah segera menuntaskan kami yang berada sebagai kondisi situasi sebagai guru honorer menjadi ASN, baik PNS maupun P3K. Apalagi kami yang usianya sudah di atas 35 tahun, pemerintah memperhatikan, memberikan afirmasi pada kami. Begitu Bapak. Mudah-mudahan ini segera didengar, segera bisa mendapatkan jawaban terkait dengan kebijakan ini. Semangat sekali lagi buat Ibu Dwi Kristiani Mulyaningsih dan juga seluruh guru non-ASN di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Sragen, Jawa Tengah. Terima kasih atas ceritanya dengan kami di Kompas TV, Ibu Dwi.